Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, marilah kita memulai pembelajaran ini agar lebih berkah. Kita mengawalinya dengan membaca doa. Saya minta salah satu kita untuk memimpin doanya. Silakan, siapa kira-kira? Oke, ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, lebih baik dahulu kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa Oke, terima kasih. Gimana kabar kita hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat semua ya? Sehat. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang harus tetap kita syukuri atas pemberian Tuhan ya. Sehingga dengan kesehatan kita bisa melaksanakan rutinitas kita. Hadir semua? Alhamdulillah. Oke, anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang kejujuran dan keadilan, ya. Keutamaan atau mengutamakan kejujuran dan keadilan. Namun sebelumnya, ini pengen tahu juga apa yang sudah kamu ketahui, ya, tentang materi yang akan kita pelajari. Kira-kira mungkin silakan kalau ada yang pengen mengutarakan ya, silakan diutarakan. Menurut kalian yang kalian tahu selama ini, jujur ini apa? Ya, silakan. Jujur adalah berkata yang sebenarnya, tidak berbohong dan menghindari kemunafikan. Oke, menghindari kemunafikan ya. Berbeda antara hati dan mulut, gitu ya, dan lisan. Jadi harus mengutamakan kebenaran, menghindari pada kemunafikan. Oke, ada yang lain mungkin? Apa itu jujur? berkata yang sebenarnya dan tidak menambah dan mengurangi cerita. Tidak menambahkan, tidak mengurangi cerita apa yang telah kita dengar dari sumber lain, gitu ya. Inilah jujur. Jadi kalau misalnya cerita A ya A, jangan tambahkan jadi sampai Z, gitu ya. Oke, kalau adil, kira-kira ya silakan. Seimbang tidak pilih kasih. Seimbang, tidak pilih kasih. Antara si A dan si B ada kesamaan, tidak membeda-bedakan, gitu ya, antara satu dan yang lainnya. Oke, bagus sekali itu. Adil, yang lain kira-kira apa? Oke, Aulia. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke, ini adil ya. Jadi kalau memang waktunya kita tidur ya tidur, jangan begadang, gitu ya. Karena ini untuk adil pada diri kita sendiri. Teman sekalian, terima kasih. Jadi itu yang sudah kita ketahui apa itu jujur dan adil. Oke, teman sekalian, mohon diperhatikan ke depan sebelum kita memulai pembelajaran ini. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari kejujuran keadilan ini. Ini ada kompetensi yang harus kita ketahui sebelumnya. Ini yang pertama, ini meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menghayati perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ini memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil, gitu ya. Yang keempat, menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Tujuan kita pada pertemuan kali ini yang pertama, mendeskripsikan, bisa mampu mendeskripsikan pengertian jujur dengan benar. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian adil dengan benar. Yang keempat, menyajikan contoh perilaku jujur dan
adil dengan benar. Yang kelima, berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Ini yang harus kamu pahami ya. Ini dari tujuan itu diambil dari mana? Dari indikator-indikator ini ya. Indikator inilah nanti poin yang ke-6 ya, mendeskripsikan pengertian jujur. Yang ke-7 ada poin yang ke-7, mendeskripsikan pengertian adil ya. Terus yang ke-9 nanti yang kita belajar hari ini, menyajikan contoh perilaku jujur dan adil. Oke, teman sekalian, kita lanjutkan. Sebelumnya saya minta nanti ini ada konsepnya ya. Kita bagi kelompok, nanti Bapak minta di kelompok nanti kita berdiskusi. Silakan amati pembelajaran kita. Sudah ada buku di depannya masing-masing. Kalau pakai buku yang ini, ya, ini ada pada halaman 35 dan seterusnya itu. Nanti kalau nanti buku yang kamu pegang ini ya, ini ada pada halaman 97 ya. Jadi ada 2 sumber nanti yang kita silakan sebelumnya membentuk kelompok, kita saling berhadapan saja. Silakan kalian mengamati, dibaca tentang kejujuran dan keadilan ini. Nanti silakan nanti hasil apa yang kamu dapatkan dari apa yang kamu amati dan kamu baca itu nanti silakan tuangkan di lembar kerja ya. Lihat, karena kita ada 3 kelompok, silakan ini kelompok 1 mana? Ya, silakan di kelompok 2 dan tengah. Baik, silakan dituangkan di sini ya. Oke, kira-kira berapa menit Bapak kasih waktu untuk mengamati dari 2 sumber yang kita miliki pada hari ini? Kira-kira 15 menit cukup? Cukup ya. Silakan Anda membaca, mengamati buku itu secara kelompok, lalu nanti tuangkan ke dalam lembar kerja itu. Bila ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Di atasnya jangan lupa kasih nama kelompoknya. Saya kira cukup deh. Oke, apa yang sudah dituangkan nanti atau satu kelompok menyampaikan presentasinya ya. Namun sebelumnya mungkin apa yang sudah kalian baca mungkin atau diamati dari materi yang sudah tertuang di dalam lembar kerja itu, mungkin ada yang masih perlu ditanyakan. Saya kira silakan boleh ditanyakan. Oke, Pak, silakan. Setelah membaca materi tadi, saya ingin bertanya bagaimana cara melakukan kejujuran tersebut di kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaan yang bagus. Bagaimana kita mengaplikasikan gitu ya tentang jujur dan adil ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada intinya ini ditanyaan jujur tadi ya. Jadi jujur tidak lepas dari adil. Caranya kita harus membiasakan diri ya. Dibiasakan. Maka
Kalau nanti kita sedikit demi sedikit, istilah sering kita dengar, sedikit demi sedikit jadi bukit, gitu ya. Kalau memang awalnya kita memang mau terbiasa, kita biasakan jujur, nanti lama kelamaan kita akan berat hati ketika ingin berbohong, gitu ya. Jangan sampai kalau tidak terbiasa dengan kalimat berbohong, maka selamanya terus akan berbohong. Ketika kita ketahuan, gitu, kita akan mencari cara lain lagi untuk berbohong. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan kejujuran, insya Allah nanti ketika ingin berbohong maka kita akan terasa berat, gitu ya, terasa beban untuk berkata bohong. Saya kira itu. Jadi Pak tidak ada pertanyaan yang lain? Cukup? Oke, cukup. Oke, selanjutnya saya minta dari kelompok mempresentasikan apa yang sudah diamati, yang sudah dituangkan dalam rumah kerja. Silakan kelompok mana yang lebih dahulu, boleh kelompok 3 atau 2 dahulu atau 1, silakan. Satu dulu ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari kelompok kami bahwasannya implementasi perilaku adil ini ada 3. 1. Adil dalam mendapatkan perselisihan. 2. Adil dalam berkata. 3. Adil walaupun terhadap musuh. Maksud adil dalam mendamaikan perselisihan bahwasannya Islam memberikan ajaran yang indah mengenai keadilan. Islam mengajarkan bahwa mempererat hubungan dan menyatukan hati mereka adalah perbuatan yang mulia. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kelompok 3 atau kelompok 2? Oke, 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu kelompok 2, bahwasanya terdapat 5 macam-macam bentuk keadilan. Yang pertama, adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri. Yang ketiga, adil terhadap keluarga. Yang keempat, adil terhadap orang lain. Yang kelima adalah adil kepada makhluk hidup yang lain, hewan dan tumbuhan serta lingkungan. Adil kepada Allah Subhanahu wa taala berarti bahwasanya sebagai manusia kita harus taat dan patuh akan perintahnya. Yang kedua, adil terhadap diri sendiri berarti menempatkan diri kita pada posisi yang baik dan benar. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lihat kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari diskusi dari kelompok kami bahwasannya pengertian jujur. Jujur adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan. Klasifikasi jujur. 1. Jujur dalam perkataan, maksudnya berkata benar, tidak mengurangi dan menambah cerita, terhindar dari kemunafikan. 2. Jujur dalam perbuatan. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sekalian atas presentasi yang sudah disampaikan. Jadi pada intinya pembelajaran kita pada hari ini bahwasanya perilaku jujur dan adil ini harus kita terapkan, ya, harus diterapkan. Karena kenapa? Kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, diantaranya adalah jujur dan adil ini akan baik juga nanti pada kita apabila kita sudah membiasakan. Begitu juga adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya, dalam artian bahwa ketika kita memberi hak seseorang atau kewajiban kepada seseorang, maka kita harus tetap adil. Artinya bahwa ada keseimbangan di antara si A dan si B. Bukan keseimbangan seperti ini bukan berarti harus sama kalau dia berbentuk materi, ya, berbentuk materi. Misalkan contoh, kamu yang sekarang sudah kelas 8, lalu ada adikmu yang masih kelas 1 SD, bukan berarti materi yang
belanja mungkin harian gitu ya. Tidak mesti harus sama 10.000 kedua-duanya gitu ya. Itu bukan tidak seimbang. Jadi keseimbangan itu berdasarkan kebutuhan kalian. Oke kalian, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan kira-kira itu. Ya, oke. Sebelumnya Bapak minta ini ada gambaran. Bapak minta menilai seperti biasa. Saya minta nanti kita menilai teman sendiri-sendiri, gitu ya. Tolong dibagikan. Sana ada 5 pertanyaan. Jadi saling memberi nilai namanya gitu ya. Jadi Fardas mungkin menilai si Yeza lalu menilai si Fardas. Oke, sampai lalu anak sekalian, pada akhir pertemuan ini sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak kami menyampaikan bahwasanya pertemuan selanjutnya kita masih dalam bab tentang mengutamakan keadilan dan kejujuran dan keadilan ini. Kita lanjutkan pada sub tentang bagaimana apa saja macam-macam jujur itu. Yang kedua, dalil dasar kita diwajibkan untuk bersikap jujur dan adil. Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Itu ya, mau dipahami. Jadi silakan nanti di rumah tugas kalian adalah untuk mencari atau mengamati lagi kembali dalil-dalil yang tentang jujur, baik itu Al-Quran ataupun hadis ya. Kalau kamu dapatkan baik dari internet mungkin silakan. Atau buku-buku yang lain selain buku yang sedang kamu dipegang sekarang ini. Boleh tidak apa sumber-sumber yang berbeda, semakin banyak sumber semakin banyak nanti akan kita dapatkan ilmunya. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan pada hari ini. Mari kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum Bapak tutup, silakan lembaran yang sudah dinilai tadi silakan dibawa ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat pada kita dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Akhiri saja. Usikum binafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.